Jika kita merunut dari belakang, gitu dari awalnya, bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam kitab Kejadian ayat 1, 26 sampai 27 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menurut gambar dan rupa Allah. Kita semua tahu namanya arti cermin begitu ya di hadapan kita. Kita bisa lihat cermin dan apa yang kita lihat ketika kita berhadapan dengan cermin? Yaitu gambar kita sendiri. Kalau kita menggelengkan ke kiri, gambar itu geleng ke kiri. Kalau kita ke kanan, gambar itu ke kanan. Kita tersenyum, di cermin itu tersenyum. Itu adalah perwujudan gambar. Artinya adalah manusia diciptakan untuk bukan melakukan kehendaknya sendiri. Manusia diciptakan memiliki sifat-sifat yang ilahi. Manusia tidak bergerak dengan kemauannya sendiri saja, tetapi dia mengikuti apa yang menjadi kehendak penciptanya. Jadi manusia pertama itu diberi kuasa bukan karena dia bisa bertindak semaunya sendiri, tapi karena dia menjadi wakil Allah untuk mengurus dunia ini. Apa yang dilakukan, dia melihat apa yang diinginkan penciptanya, apa yang diinginkan oleh Bapanya. Jadi, kenapa manusia pertama itu penuh dengan kuasa? Karena semua yang dilakukannya itu sesuai dengan kehendak penciptanya. Mereka hanya jadi sarana saja. Perlu diingat, manusia pertama itu diciptakan segambar dengan Allah, di mana Allah juga punya perasaan, punya kehendak bebas. Manusia juga diberikan kehendak bebas. Tetapi apakah kehendak bebas itu dapat atau boleh dilakukan dengan semaunya? Jelas tidak. Ketika Tuhan Yesus lahir di dunia, dia berkata begini, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ketika Yesus hadir di dunia, dia ingatkan lagi bahwa hakikat manusia ilahi sebagai ciptaan Allah bukan bergerak semaunya sendiri, tetapi melakukan apa yang menjadi kehendak hati Bapa dan menyenangkan hatinya dengan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itu sebetulnya panggilan utama atau hakikat manusia diciptakan. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka bergerak sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan itu berhasil. Mereka penuh dengan kuasa. Karena memang apa yang mereka lakukan sesuai dengan rencananya Tuhan. Itu gambarannya gitu ya. Jadi kalau manusia berhasil gitu penuh dengan kuasa karena memang mereka bergerak sesuai dengan gerak dari Allah itu sendiri. Berikutnya, 3 sifat Allah. Pertama, Allah itu kudus. Dalam bahasa Ibrani, kadosi itu sebetulnya terpisah, tidak tercampur dengan yang lain. The one and only. Nggak ada yang sama dia. Allah tuh ya begitu. Lebih ditekankan pada integritas atas dirinya sendiri. Kedaulatan Allah. Nggak ada yang sama. Jadi nggak bisa disamain juga. Terpisah dari yang lain.
tidak ada yang menyamai. Lalu di Kejadian 2 ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dari dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Bahwa manusia diciptakan bukan dalam kondisi terkungkung, enggak. Dia diberi kebebasan, tetapi bukan kebebasan yang mutlak sepenuhnya. Karena saya ingat banget dulu Pak Bigman bilang kalau manusia menjalankan kebebasan secara mutlak, itu jadinya chaos, kacau, semaunya sendiri. Tapi bukan juga tirani, bukan berarti terkungkung jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, kehendak bebas tetapi terbatas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi semua sifat Allah itu terintegrasi dalam nama satu kata, Allah itu kudus. Yang kedua, Allah itu adil. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu hanya tahu yang baik saja. Apakah yang baik itu? Yaitu apa yang menjadi kehendak Bapa, Sang Pencipta. Itu yang baik. Apakah yang jahat? Adalah yang bertentangan atau tidak sejalan dengan kehendak Allah. Itu jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Artinya, kejahatan itu harus dihentikan. Kalau tidak, dia akan long lasting terus-terusan. Jadi harus dibatasi. Makanya dihindarkan mereka memakan buah kehidupan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia ambil. Allah yang kudus, yang terintegrasi dengan dirinya sendiri, tidak bisa bercampur dengan pribadi yang bertentangan atau tidak sejalan dengan dirinya. Sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Karena dosa. Allah kudus, manusia berdosa. Sehingga diusir. Ia menghalau manusia itu di seberang timur Taman Eden, ditempatkannya beberapa kerub pedang yang dengan pedang yang menyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi mereka nggak bisa masuk lagi, terpisah. Yang tadinya di dalam kekekalan menjadi tidak kekal kembali. Sebetulnya kita manusia, ciptaan awal, semua di dalam kekekalan. Kenapa? Karena ada nafas Allah, kehidupan Allah yang kekal itu ada juga dalam diri manusia. Tetapi oleh karena dosa, manusia itu akhirnya terpisah dari Allah. Yang ketiga, Allah itu kasih. Kalau yang kedua, Allah itu adil. Artinya manusia dengan kehendak bebas diberi pilihan. Menurut aku, sejalan dengan aku, engkau akan peroleh kehidupan. Tetapi engkau menolak aku, tidak berjalan dengan aku, dengan kehendak aku, engkau mendapatkan kematian. Terpisah dari Allah. Allah itu adil. Jadi bisa pilih. Semua pilihan ada konsekuensinya. Dan keadilan Allah itu juga berlaku buat dirinya sendiri. Sehingga ketika manusia itu jatuh dalam dosa, nanti ada di slide berikutnya, hukumannya adalah kematian. Nggak bisa tuh ketika Allah sudah berfirman, lalu bisa dibatalkan dengan begitu saja. Oh ya udah, oke, nggak apa-apa, nggak bisa begitu. Itu keadilan Allah. Allah itu kasih. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Nah ini konsep percaya itu seringkali orang Kristen masih salah.
Percaya hanya dalam akali saja, tetapi namanya percaya itu menyerahkan seluruh kehidupannya untuk dipimpin oleh Allah, berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Itu percaya. Sebab Allah mengutus anaknya di dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Itu adalah kedatangan pertama anaknya ke dunia. Tetapi nanti kedatangannya kedua adalah untuk menghakimi. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Kenapa? Ya tadi itu. Ketika melanggar perintah Allah, orang itu sudah di dalam hukuman. Dan semua kita kan manusia ini sebelum ditebus, semua sudah berada dalam hukuman. Sedang dalam antrian meluncur dengan cepat menuju kebinasaan, yaitu neraka, terpisah dari Allah. Untuk menggambarkan bagaimana keadilan dan kasih dan kudus, saya ambil contoh begini. Di sebuah pengadilan, seorang hakim yang bijaksana, yang tidak korup, yang baik, di depannya ada seorang anak yang kedapatan menggunakan narkoba. Dia sudah tanya, namamu siapa? Aku Santi. Kenapa kamu mau pakai narkoba? Ya, aku diajak teman-teman. Tidakkah kamu tahu bahwa ada aturannya menggunakan narkoba itu bisa dihukum 6 bulan minimal? Iya, saya tahu, tapi saya memang salah. Oke, apakah kamu menyesali itu? Iya, saya menyesali. Hakim itu, oke, kalau kamu menyesali, kamu bebas. Apakah begitu? Enggak. Aturan dikatakan bahwa memakai narkoba ada hukumannya. Hukuman 6 bulan penjara. Apa yang dilakukan oleh hakim itu? Dia melihat bahwa si anak ini itu menyesal. Dia terpeleset karena pengaruh lingkungannya. Tetapi hukuman harus tetap dijalankan karena itu peraturannya. Dan hakim ini menjadi salah satu tim yang membuat peraturan tersebut. Lalu hakim itu merasa kasihan. Dia tahu bahwa si anak ini menyesal. Apa yang dilakukan? Hakim itu melakukan ketok palu. Santi, karena kamu menurut pasal ini telah melakukan ini, hukumannya adalah 6 bulan. Dok. Atau hukumannya 6 bulan atau denda 3 juta rupiah. Hukumannya seperti itu. Santi adalah anak muda yang nggak punya kemampuan, nggak punya uang. Dia karena dikasih temannya. Apa yang dilakukan oleh hakim itu? Hakim itu lalu turun ke bawah, dia lepas toganya, dan dia katakan, engkau sudah dihukum, bayarannya ada 3 juta. Aku keluarkan uang ini, 3 juta, untuk membayarkan hukumannya dan kamu boleh bebas. Kalau Santi itu, dan jangan lakukan lagi. Kenapa? Peraturan itu, kalau kedapatan narkoba, hukumannya di penjara atau 3 juta, itu tidak dicabut. Tetapi jika dia sudah dibayar, sudah dihukum, karena setiap pelanggaran harus ada hukumannya. Dan itu sudah diputuskan, tidak dicabut. Hukuman diberikan, lalu dibayarkan oleh hakim itu. Karena apa? Si Santi ini nggak mampu. Tetapi diperingatkan, jangan lakukan lagi. Kenapa? Peraturannya pertama itu, yang hukuman itu nggak pernah dicabut. Kalau dia lakukan lagi, dia bisa dihukum lagi. Ditangkap lagi, apakah hakimnya itu akan membayarkannya lagi?
Kita nggak tahu. Demikian juga contohnya manusia di dalam dosa. Nah, akibat dosa menghasilkan tabiat dosa. Sinful nature, kecenderungan untuk melakukan dosa, kedagingan, semua begitu. Jadi kita seperti ada dalam jerat begitu ya. Kecenderungan untuk melakukan dosa. Melalui penebusan Kristus di atas kayu salib, umat tebusan kita ini memiliki konsekuensi untuk melakukan panggilan ilahi menjadi umat tebusan. Jadi bukan dibayarin terus ongkang-ongkang kaki ya, hidup semaunya. Enggak. Ada konsekuensi sebagai umat tebusan. Walaupun sudah ditebus, kehendak bebas kita itu nggak dicabut oleh Allah. Kenapa? Karena kita diciptakan segambar dengan Allah yang punya kehendak bebas, itu nggak dicabut. Karena memang itu gambarnya Allah begitu. Tetapi yang Allah inginkan kita hidup seturut dengan gambarnya Dia, karakternya Dia. Dengan kehendak bebasnya tetap masih ada, tapi kita bisa mengontrol kehendak bebas kita untuk mensinkronkan kehendak kita itu dengan kehendaknya Allah, Sang Pencipta yang telah mengaruniakan kita keselamatan. Nah, konsekuensinya sebagai umat tebusan adalah menjalani proses pembentukan dengan kerelaan untuk menjadi ciptaan yang baru, yaitu pembaruan akal, cara berpikir kita, memandang segala sesuatu, kita harus mulai sesuaikan dengan pikiran Allah. Kok gimana sih pikiran Allah? Ya, supaya sejalan dengan rencana dan kehendaknya. Loh, Allah itu kan pencipta, kita ciptakan iya. Tetapi Allah mengutus Roh Kudus untuk memimpin kita supaya pikiran kita itu bisa disinkronkan dengan kehendak Bapa. Jadi bukan karena usaha kita, ada penolong yaitu Roh Kudus. Ada yang bayar hukumannya yaitu Yesus Kristus. Pembaruan akal dan budi. Pikiran kita diubahkan, sikap hati kita diubahkan hari demi hari, budi kita terimplementasi dalam perbuatan kita sehari-hari. Untuk menjadi ciptaan semula, yaitu manusia ilahi, seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Seperti Yesus Kristus ketika dia ada di dunia ini. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku Bapaknya, dan menyelesaikan pekerjaannya, penugasannya. Itu yang diinginkan Tuhan. Panggilan kita sebagai ciptaan baru, sebagai manusia berdosa yang sudah ditebus oleh Kristus. Standarnya seperti apa sih? Matius 5. 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Apa sih sempurna itu? Adalah ketika kehidupan kita, hidup kita, akal kita, budi kita, itu selaras dengan kehendak Bapa. Itu sempurna. Bukan hanya semata-mata kamu pinter, kamu punya perusahaan besar, kamu sukses di bisnis, kamu penginjilan hebat, bukan hanya itu. Tetapi sempurna adalah ketika semua aspek kehidupan kita itu berjalan sesuai dengan kehendak Bapa dan hidup kita tujuannya hanya satu, menyenangkan dan memuaskan hatinya. Itu sempurna. Untuk itu, Tuhan juga tahu kita nggak bisa lakukan sendiri. Roh Kudus diutus untuk tinggal di dalam diri manusia mewujudkan kehendaknya tersebut. Kenapa? Karena pribadi yang paling bisa mengerti isi hati seseorang adalah rohnya sendiri. Siapa bisa mengenal isi hati Bapa? Yaitu rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus. Untuk itulah Dia dimeteraikan dalam hidup kita. Jalan menuju kesempurnaan.
Yohanes 15, 1-16. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, dirawat begitu, supaya lebih banyak lagi, lebih banyak berbuah. Kita tahu ya, buahnya buah apa di sini, yaitu buah roh. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kenapa? Firman itu adalah isi hati Allah. Kalau saya ngomong begitu ya, perkataan saya ini, itu kan apa yang saya pikirkan. Perkataan ini adalah yang saya rasakan, saya sampaikan pada orang lain. Jadi dengan firman itu saya kasih tahu loh, saya didik kamu tuh jangan begini, kamu lakukan ini. Ada remanya. Tanpa kita bergaul dengan firman, mustahil kita bisa mengenal Allah, karena tidak ada seorang pun yang melihat Bapa kecuali anaknya, yaitu Sang Firman itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dan firman itu membersihkan kita dari jeratan dosa, kekotoran. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Artinya, hidup kita tuh sinkron dengan kehendak Tuhan. Pikiran dan perasaan kita berfokus hanya kepada Kristus. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Artinya kita menyerahkan kehendak kita, kehendak bebas kita kepada Tuhan, dan Tuhan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, harus nempel begitu sama pokoknya. Nggak bisa ranting sendirian, nggak ada pokoknya bisa berbuah, nggak bisa. Nggak ada kehidupan yang mengalir di situ. Karena ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Karena dialah sumber kehidupan kita. Kebenaran itu yang menghidupi kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita mengikuti kehendak kita sendiri, maka kita menuju kebinasaan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar, seperti ranting yang kering, nggak dapat makanan begitu. Yaitu firman, kebenaran, pimpinan roh. Nggak ada, dia nggak mengalir dalam kehidupannya dia. Dia akan merasa kesepian, lalu mencari hal-hal yang bisa memuaskan kekosongan dirinya. Sumber kebahagiaan kita adalah ketika kita menempel kepada Tuhan dan kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya sehingga dia hatinya disenangkan, itulah yang membuat kita bahagia. Bukan dari kesenangan-kesenangan yang kita mampu lakukan dengan apa yang kita miliki. Banyak saya lihat orang-orang punya banyak gitu ya, punya kekayaan tapi kosong. Mereka sibuk beli sana, beli ini, pergi sana, pergi ke sini, tapi kosong. Tidak ada kedamaian. Tapi saya lihat juga ada banyak orang-orang sederhana yang hidupnya selalu penuh harapan. Sulit, kondisi sebetulnya jalan ini sulit, tapi ada sukacita, penuh harapan. Setiap hal-hal yang kecil bisa disyukuri bahwa ini adalah merasakan bahwa ini pemeliharaan Tuhan. Contohnya ya, kalau kita dilihat para nabi, para rasul kan begitu. Hidupnya penuh dengan penderitaan, tapi mereka penuh sukacita. Itu memang damai sejahtera yang melampaui segala akal, karena kondisinya mungkin nggak bisa begitu faktanya kalau kita lihat sekeliling. Tapi dia bisa begitu karena ada kekuatan yang dia terima karena dia menempel pada pokok anggurnya itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ya dibuang keluar seperti ranting menjadi kering.
kemudian dikumpulkan orang dan dicampak ke dalam api lalu dibakar karena nggak berbuah. Hidupnya juga nggak jadi berkat buat orang lain. Apalagi menyenangkan hati Bapa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, artinya firman Allah menghidupi kita, memimpin kita, menjadi patokan dalam hidup kita. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, ini kan salah nih orang, seringkali cuma motong mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalimat di depannya suka nggak dibaca dan direnungkan. Syaratnya ada nih, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Artinya kita menjadi pihak yang lebih kecil dari Tuhan. Firman-Ku tinggal di dalam kamu, artinya kehendak pikiran Allah menguasai kehidupan kita. Pasti yang kita mintakan bukan kehendak kita sendiri kan? Bukan hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri, pasti. Tetapi ketika pikiran dan hati kita dikuasai oleh kehendak Allah, makanya kita minta pasti apa yang menjadi kehendak Allah. Itu sebabnya ketika kita meminta apa yang menjadi kehendak Allah, pasti kita akan menerimanya karena itu maunya Dia gitu. Bukan untuk memuaskan isi hati kita dan maunya kita sendiri. Jadi harus dibaca dulu tuh kalimat depannya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan tahu ya, bagaimana Tuhan mengasihi kita, levelnya itu sampai di mana? Sampai rela mengorbankan nyawanya sendiri. Sebenarnya Tuhan minta itu. Tapi kita masih jauh banget. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ada juga tuh hubungan pernikahan suami istri begitu. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Wah kan gitu kan. Wah langsung nunjuk-nunjuk. Tetapi syaratnya dulu. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi umatnya. Artinya bayarannya adalah nyawanya. Loh kalau suaminya sampai memberikan nyawanya demi istrinya, masa iya istri nggak nurut sama suaminya? Kan begitu. Tapi seringkali kan kita seringkali dipotong-potong. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi jangan cuma aku, engkau Bapakku, engkau sahabatku. Tapi perbuatan kita nggak ngikutin apanya dia mau. GR banget gitu loh maksudnya. Ini ada syaratnya kondisinya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku, sama seperti Musa. Segala rencana Allah gitu ya, dia cerita, Tuhan cerita ke Musa. Sampai Musa, Tuhan, kalau boleh please, jangan musnahkan. Sama kepada seperti Abraham. Boleh ya Tuhan 20 gitu. Oke. Boleh ya turun lagi 15. Boleh ya 10 gitu. Bisa negosiasi. Oke. Itu hubungan interpersonal yang sangat erat. Sehingga sama seperti seorang sahabat bisa curhat begitu dengan apa yang menjadi kehendak dan isi hatinya. Bukan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap konsisten, nggak on off, on off, on off. Syaratnya gimana? Ya melekat terus pada pokok anggurnya. Terus menundukkan diri. Terus melekat mengkonsumsi firman-Nya. Terus takluk tunduk dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kenapa bisa diberikan? Karena hidup kita sudah berjalan seperti apa yang Dia mau. Makanya
kehendak kita itu diberikan. Jalan perjuangan yang tidak mudah. 2 Timotius 2, 1-13. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus. Artinya, kalau jadilah kuat, berarti ada kemungkinan kondisinya kita melemah. Tapi jadilah kuat, be strong. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, ya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ada nggak seorang prajurit itu yang tidur-tiduran kerjaannya? Prajurit yang hebat, yang tangguh, pasti akan dipilih untuk maju ke medan peperangan. Semakin tangguh kita, maka akan diutus ke medan peperangannya paling berat. Setelah mengalami pertempuran yang luar biasa dan memperoleh kemenangan, itulah memperoleh glory, kemuliaan. Tidak ada kemenangan yang diraih tanpa pertempuran. Semakin besar pertempurannya, semakin dahsyat kemenangannya juga akan semakin besar. Ikutlah menderita. Tuh. Bukan santai aja bro, gitu. Santai-santai aja. Kamu dosamu udah aku tebus. Kamu santai-santai aja di situ ya. Nanti masuk surga. Apaan tuh? Bukan Kristen begitu. Tapi diajak Tuhan untuk masuk dalam pertempuran rohani. Yang kemungkinannya adalah kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang sekeliling kita karena kita melakukan kebenaran itu. Termasuk ketika kita menyalibkan kedagingan kita, rasanya, saya tuh sebenarnya pengen begini, tapi Tuhan nggak mau. Rasanya itu kan nggak gampang ya. Karena kecenderungan kita kan kita menikmati apa yang kita senangi. Gitu. Seorang prajuritnya sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Udah jalan aja. Suruh A, B, maju. Percaya dia sama komandannya. Sekalipun taruhannya mati. Kan gak ada jaminan ya. Kamu maju ke sana, kok di peperangan nih, kamu maju ke sana. Kamu pasti nggak akan mati. Nggak ada begitu. Maju. I order you. Serang. Kemungkinan mati ada, mati. Tapi dia menyelesaikan pertandingannya, perjuangannya, tugasnya dengan baik. Ketika seorang prajurit gugur di medan pertempuran, rewardnya apa? Taman Makam Pahlawan. Itu pengakuan. Dia mati, tapi dia menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Bukan soal masalah fisiknya hancur, bukan. Tapi penugasannya yang dapat diselesaikan dengan baik. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nggak pakai caranya sendiri. Mau start lari, belum door, udah lari duluan, curang. Bukan gitu. Ada aturannya. Ada koridornya yang memang harus dijalani. Bukan mau-maunya sendiri, cara-caranya sendiri. Aku mau masuk garis finish, tapi larinya berlawanan arah. Lewat sih garis finish, tapi salah pertandingannya. Bukan pemenang. Ikuti aturannya, ikuti petunjuknya, selesaikan dengan baik, maka kamu menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Perhati, seorang petani yang bekerja keras haruslah pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikan apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi jalani aja. Hari demi hari Tuhan akan memberi hikmat. Bagaimana kita akan melangkah. Ingatlah ini, Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Memberitakan kebenaran
tidak selalu mendapatkan respon yang enak. Penolakan, penghinaan, diremehkan. Bersiap-siap. Malah dibelenggu seperti orang penjahat. Dia melakukan kebenaran loh, tapi diperlakukan oleh dunia sebagai orang-orang yang terhina. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya ini bagi orang-orang. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Artinya, selama kita hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, proses pembentukan yang dilakukan di dalam diri kita, menyenangkan hatinya, sekalipun kita mati, kita akan hidup oleh karena kita hidup berkenan kepadanya. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena Allah itu kudus. Integritas terhadap dirinya itu yang nggak bisa disangkali. Beruntung ya, kalau dengar lagu Bimbo gitu. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Aduh, untung Tuhan nggak begitu. Yang menjauh itu kitanya. Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Kitanya menjauh dari Dia. Allah setia. Aduh, kalau Allah nggak setia, saya nggak tahu apa yang terjadi akan diri saya. Kesempurnaan itu di semua sisi. Makanya kan tadi di atas bilang, hendaklah engkau sempurna. Sama seperti Bapakku di surga sempurna. Gitu. Kesempurnaan itu di semua sisi, bukan hanya di favorit saja. Ada kan gitu, ayo memuji Tuhan. Angkat suara, naikkanmu. Ya orang-orang yang senang nyanyi, ya, semangat begitu. Tapi ada orang-orang yang nggak terlalu suka nyanyi. Tapi bukan berarti dia nggak memuji Tuhan. Ada orang-orang yang saya nggak suka curi uang, saya nggak pernah lalai perpuluhan, tapi dia nyeleweng sama perempuan lain. Saya nggak suka, saya nggak pernah lakukan dosa ini, dosa itu, tapi dia lakukan dosa yang lain. Dan dia gunjingkan dosa yang lain itu kepada semua orang, tetapi kelemahan dirinya sendiri tidak dibereskan, bahkan ditutup-tutupi. Kesempurnaan itu di semua sisi loh. Yakobus 2, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Aspek horizontal. Hukumnya ada 2 ya, kasihlah Tuhan Allahmu, dan sesama manusia itu 2 hukum yang nggak bisa dipisahkan. Yang harus jalan beriringan. Omong kosong, aku mengasihi Tuhan, tapi sikap kamu terhadap sesama kamu very bad, sangat jelek. Sampai orang lu ngomongin cuma firman aja, tapi kelakuanmu itu ngeselin banget. Jangan sampai begitu. Tetapi jika kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Nggak boleh bedain. Dan hukum itu menjadi nyata. Bahwa kamu melakukan penganggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukumnya, misalkan ada 100, kita ikutin 95, tetapi mengabaikan 1 bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Artinya kita harus fokus benar-benar semua aspek. Jangan cuma hal-hal yang tidak menjadi kelemahan kita aja yang kita beresin gitu. Kita tampilkan. Tapi justru hal-hal yang menjadi kelemahan kita itu juga harus diberesin. Dan kebanyakan kelemahan yang orang lain nggak bisa lihat itu adalah kesombongan. Nggak kelihatan, tidak
membawa konsekuensi pada hukuman, tapi itu mematikan. Termasuk kesombongan rohani. Pertolongan Tuhan selalu ada. Dan Dia adalah Allah yang setia. Allah itu setia. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi Tuhan selalu menanti kita untuk berbalik, kita perbaiki diri terus. Tetapi Galatia 6, 7 atau sampai 8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal oleh roh itu. Artinya begini, Tuhan selalu memberi kesempatan di dalam diri kita. Setiap hal itu menjadi kesempatan untuk kita bisa terus dibentuk, terus menundukkan diri, terus menyangkal daging, pikul salib. Supaya proses perubahan akal budi itu terus berjalan terus, sehingga proses penyempurnaan menjadi manusia ilahi yang seperti Tuhan inginkan, yaitu seperti Kristus, pikiran kita, perbuatan kita menjadi sinkron kepada Tuhan, kepada Allah, itu berjalan terus. Dan kesabaran Tuhan, walaupun Tuhan panjang sabar, kita punya limit waktu. Jadi gunakan setiap kesempatan ketika kita melakukan kesalahan, bereskan segera. Jangan dibiarkan, nggak apa-apa. Saya terus terang aja, sekarang ini selalu menanamkan dalam diri saya nggak tahu kapan saya dipanggil Tuhan. Orang yang sakit-sakitan panjang belum tentu cepat dipanggil Tuhan. Orang yang nggak sakit hari ini bisa jadi malam nanti mati. Jadi selalu pikir, aduh, saya harus persiapkan sewaktu-waktu Tuhan panggil saya. Entah karena penyakitnya mendadak, entah penyakit yang punya waktu sehingga saya punya jeda untuk beres-beres. Tapi ada juga penyebab kematian yang sangat mendadak. Kita nggak siap. Bukan soal masalah matinya, tapi bagaimana mempersiapkannya waktu itu selama kita hidup. Barang siapa menabur dalam dagingnya, artinya kalau kita mengikuti kehendak daging kita sendiri, memuaskan diri kita sendiri, terus begitu. Dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita mampu. Dan kita tidak menundukkannya. Menundukkan diri dalam pimpinan roh. Meresponi setiap panggilan Roh Kudus untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Maka semakin lama tanpa sadar, kalau kita terus begitu, kita akan semakin jauh dari Tuhan. Karena hidup ini seperti punya ada magnet gitu. Kita menyerahkan diri pada Tuhan, ketarik, tapi ada magnet duniawinya ini terus menarik kita. Kita diem aja, pasif, itu pasti turun. Jadi kita harus actively gitu loh. Untuk terus melekat pada Tuhan. Nempel terus, melekat terus pada pokoknya. Kalau nggak gitu nggak bisa. Dan dunia ini bukan tambah baik. Dunia ini makin jahat. Kalau nggak melekat sama Tuhan, nggak bisa. Siapkah kita menjalani konsekuensi sebagai umat tebusan? Dan dipanggil untuk masuk dalam proses pembentukan karakter manusia ilahi untuk menjadi segambar dengan Bapa di surga. Sepertinya sudah dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Banyak yang dipanggil. Bahkan semua orang dipanggil. Untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Hidup dalam pimpinan roh. Tetapi apakah semuanya menjadi orang pilihan yang keluar sebagai pemenang? Itu persoalannya. Dengan penebusan, kita sudah dibebaskan dari jerat, dari cengkraman dosa.
dan memiliki potensi untuk menjadi manusia ilahi yang seperti Tuhan inginkan, seperti ciptaan awal. Potensi. Apakah langsung ditebus, langsung berubah? Enggak. Saya merasakan enggak gitu. Karakter kita tidak serta-merta diubahkan. Tapi lewat sebuah proses yang panjang. Bayarannya mahal. Bayarannya apa? Kesenangan diri kita sendiri. Bukan berarti kita nggak bisa bersenang-senang, bisa. Menikmati berkat Tuhan, bisa. Tetapi semakin kita punya banyak, tantangannya untuk menaklukkan diri sendiri itu makin besar. Karena kita makin merasa mampu melakukan dengan apa yang kita punya. Kita punya uang, kita bisa bayar ini, itu, ini, bahkan bisa membunuh orang dengan uang kita tanpa tangan kita kotor. Kita punya kuasa, kita bisa ngomong begini, gini, gini. Lalu mulai mengendalikan orang lain, bisa. Karena repot ketika kita punya banyak, tapi kita harus mengendalikannya diri. Itu yang lebih susah. Semakin punya banyak, tantangannya makin susah. Disiplinnya harus makin ketat. Kebayang ya, bagaimana Tuhan Yesus ya. Dia punya semua kuasa. Kalau dia mau, tapi enggak. Dia bilang makananku adalah melakukan Dia yang mengutus aku. Waduh. Dan menyelesaikan tugas yang diberikannya padaku. Waduh. Susah banget. Tapi ya itu panggilan kita. Kalau kita lakukan itu, ada kemuliaan yang akan kita terima. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Judulnya tadi, kita tidak sempurna. Iya, kita manusia berdosa. Nggak ada hal yang bisa dibanggakan dari situ. Tetapi Tuhan selamatkan semuanya Tuhan. Kan keselamatan penebusan Tuhan Yesus kan di atas kayu salib untuk seluruh umat manusia, dipanggil kitanya untuk masuk ke sekolah begitu, sekolah kehidupan, pembentukan karakter. Nah, bertempur dengan kehendak bebas manusia yang tidak dicabut oleh Allah. Tetapi dibantu oleh pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Hidup ini pilihan. Ketika Yakub berhadapan dengan malaikat Tuhan, gitu kan? Siapakah engkau? Kawan atau lawan? Bukan. Jawabannya bukan. Yang dihadapi itu bukan. Aku kawan enggak, aku lawan enggak. Tergantung keputusanmu. Kan gitu. Penebusan adalah free, gratis, anugerah. Tapi proses pembentukan itu harus kita bayar. Dengan segenap kehidupan kita. Hidup ini pilihan. Kenapa pilihan? Ya, karena kita diciptakan segambar dengan serupa Allah yang punya kehendak bebas. Itu nggak dicabut. Tapi bagaimana kita mau menaklukkan diri itu? Nah, itu PR-nya. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Semoga bisa menjadi renungan buat kita semua, menjadi berkat dalam hidup kita, agar hidup kita boleh semakin berkenan kepada Tuhan.